Bayangkan, kamu sedang tertidur, lalu tiba-tiba jiwamu terlepas dari tubuh. Kamu melihat jutaan ruh berseliweran di tempat yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Mereka menangis. Mereka menatap kosong. Mereka hanya menunggu satu hal, doa dari orang yang mereka cintai. Cerita ini bukan kisah biasa. Ini adalah kesaksian mati suri yang bikin merinding dan bisa mengubah cara kamu melihat kehidupan. Kalau kamu pernah kehilangan orang terdekat, atau penasaran seperti apa alam setelah kematian, tonton sampai habis, dan jangan lupa tulis pendapatmu di kolom komentar. Siapa tahu ruh yang menunggu doa itu adalah seseorang yang kamu kenal. Namanya Irfan, seorang pria sederhana berusia 35 tahun yang tinggal di pinggiran kota Bandung. Ia dikenal ramah, taat ibadah, dan jarang punya masalah dengan siapapun. Suatu pagi, selepas salat subuh, Irfan merasakan dadanya sesak. Ia mengira itu hanya masuk angin biasa. Namun saat hendak bangkit untuk mengambil air putih, tiba-tiba tubuhnya ambruk. Pandangannya gelap. Keluarganya panik. Istrinya berteriak memanggil tetangga, dan beberapa menit kemudian, Irfan sudah dibawa ke rumah sakit terdekat. Namun dokter hanya menggeleng pelan. Irfan tak lagi menunjukkan detak jantung. Waktu seperti berhenti. Tangis pecah. Tapi justru saat itulah perjalanan Irfan yang sesungguhnya dimulai. Di saat orang-orang mengira ia telah pergi, Irfan membuka matanya di tempat yang tidak dikenalnya. Bukan rumah sakit, bukan pula dunia seperti yang ia tahu. Di sekelilingnya kabut putih menyelimuti, sunyi tapi tidak sepi. Ia berdiri di hamparan padang luas tanpa batas. Tak ada bangunan, hanya siluet-siluet samar berwarna abu-abu yang melayang. Ia mencoba memanggil, tapi suaranya tak terdengar. Irfan berjalan pelan, langkahnya terasa ringan. Ia menyadari sesuatu yang aneh, tidak ada bayangan di bawah kakinya, dan tubuhnya seperti tanpa berat. Ia tak merasa lapar, haus, atau takut. Hanya bingung. Apa ini mimpi? Di kejauhan, terdengar suara rintihan. Samar, seperti bisikan puluhan orang bersamaan. Irfan mendekat, dan saat kabut perlahan menyingkir, matanya melebar. Ratusan, bahkan ribuan wajah manusia duduk diam, menunduk, dengan sorot mata kosong. Mereka tak saling bicara, hanya memandangi sesuatu yang tak terlihat. Beberapa menangis pelan, tapi tak ada air mata. Semuanya seperti menunggu. Irfan bergidik. Ia mencoba menyentuh salah satu dari mereka, namun tangannya tembus begitu saja. Sosok-sosok itu seolah tidak menyadari keberadaannya. Di tengah kerumunan itu, ada seorang lelaki tua yang menatap langsung ke arahnya. Matanya tajam, tapi tak memancarkan amarah. Ia hanya menggeleng perlahan dan berkata dengan suara serak. "Belum waktumu, nak, tapi kau harus lihat ini." Irfan ingin bertanya, tapi lidahnya kaku. Tubuhnya pun mulai melayang, perlahan menjauh dari kerumunan yang semakin tak terhingga. Jutaan ruh, mungkin lebih, semuanya menunggu dalam diam, dan Irfan belum tahu bahwa ini baru permulaan dari kisah yang akan mengubah cara pandangnya tentang kehidupan dan kematian. Tubuh Irfan terus melayang, dibawa oleh kekuatan yang tidak bisa ia lihat. Tidak ada angin, tidak ada tarikan, tapi ia merasa diarahkan menuju suatu tempat. Di depan sana, jauh di balik kabut, muncul cahaya yang tidak menyilaukan tapi menyentuh hati. Terang, hangat, dan entah kenapa membuat dadanya terasa ringan. Tapi belum sempat ia mendekat, suara aneh terdengar dari samping kanannya. "Masih banyak yang belum disampaikan padamu." Seketika Irfan menoleh. Di sampingnya muncul sosok bersinar, tidak tinggi, tidak pendek. Wajahnya sulit dikenali, seperti tertutup cahaya tapi terasa damai. Sosok itu tak mengucap dengan mulut, tapi suara itu terdengar langsung dalam kepalanya, jelas dan tegas. "Kau akan melihat apa yang tidak dilihat manusia biasa. Tapi bersiaplah. Banyak ruh di sini yang menggantung, tidak bisa melangkah ke depan, karena terikat oleh dunia yang mereka tinggalkan." Irfan ingin bertanya, tapi seperti sebelumnya, mulutnya tetap tak bisa bergerak. Sosok itu menunjuk ke arah timur. Seketika pemandangan di sekeliling berubah. Dari padang kabut menjadi lorong gelap, seperti terowongan panjang yang seakan tak berujung. Dinding-dindingnya seakan terbuat dari bayangan, bergerak sendiri membentuk siluet peristiwa.
Di sepanjang lorong itu, Irfan melihat adegan-adegan menakjubkan. Ruh-ruh yang berusaha menembus lapisan-lapisan cahaya, tapi terpental kembali. Ada yang menjerit, bukan karena kesakitan, tapi karena rindu. Rindu kepada anak-anaknya, kepada orang tuanya yang belum sempat mereka peluk terakhir kali. Mereka mengulurkan tangan, tapi tangan itu tak pernah sampai. Lihatlah, suara sosok bersinar itu terdengar lagi. Sebagian mereka belum mendapatkan doa dari keluarganya. Doa adalah energi yang bisa mendorong mereka menuju cahaya. Tapi tanpa itu, mereka akan terus di sini. Diam, menunggu dan terlupakan. Tiba-tiba lorong itu terbuka. Di baliknya terlihat bangunan seperti majelis, besar, melayang di udara, penuh cahaya keemasan. Tapi di bawahnya, banyak ruh berkumpul, menatap ke atas dengan harapan. Mereka semua menengadahkan tangan, seperti memohon sesuatu dari langit. Tapi tak satu pun yang mendapat jawaban. Irfan mulai merasa dadanya sesak. Ia menyadari, banyak dari ruh-ruh itu berasal dari berbagai zaman. Ada yang berpakaian masa kini, ada pula yang seperti dari ratusan tahun lalu. Tapi semuanya memiliki tatapan yang sama, kerinduan dan penantian. Lalu, tiba-tiba ia melihat satu ruh anak kecil yang duduk menyendiri di pojokan. Anak itu menatap Irfan dan tersenyum. Wajahnya seperti dikenali, seperti keponakannya yang meninggal 5 tahun lalu. Namun sebelum Irfan bisa memastikan, suara menggema terdengar keras. Waktumu belum habis, tapi langkahmu belum selesai. Dan sekali lagi, tubuh Irfan ditarik. Kali ini bukan ke atas, tapi ke tempat yang lebih gelap, lebih dalam, dan penuh suara tangisan. Tempat yang tidak semua ruh bisa ceritakan kembali setelah kembali ke dunia. Irfan kini berada di tempat yang jauh lebih suram dari sebelumnya. Udara di sana berat, tidak panas tapi menyesakkan. Cahaya nyaris tak ada, digantikan oleh kilatan merah samar seperti bara yang tertutup kabut tebal. Suara tangisan terdengar dari segala arah, namun tak ada satupun sosok yang terlihat jelas. Ia melayang di antara bayangan-bayangan yang tampak seperti manusia, tapi mereka tak utuh. Ada yang tanpa wajah, ada yang tubuhnya samar seperti asap. Mereka bergelantung di ruang tak berbentuk, tertahan oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Semacam belenggu gaib yang menahan mereka di titik tertentu. Tiba-tiba, suara lirih menyapa telinga Irfan. Aku dulu tidak percaya. Kukira kematian itu akhir, ternyata ini awal dari penantian. Irfan menoleh, dan mendapati seorang pria tua duduk bersila di lantai yang tak berlantai. Wajahnya penuh luka, tubuhnya kurus dan memucat, namun matanya hidup. Ia menatap Irfan seolah sudah mengenalnya sejak lama. Kami yang terjebak di sini bukan karena Allah tidak memberi jalan, tapi karena kami terlalu mencintai dunia. Terlalu banyak urusan yang belum selesai. Dendam, wasiat, permintaan maaf yang tak pernah disampaikan. Tiba-tiba, dari balik bayangan lain, muncul sosok perempuan mengenakan mukena robek. Ia menangis sambil memeluk sesuatu yang tak terlihat. Setiap kali suara azan menggema dari kejauhan, ia menjerit seperti ditikam rasa bersalah. Aku tinggalkan anakku dalam keadaan marah. Aku tidak sempat memaafkannya. Suara perempuan itu begitu lirih, tapi menembus hati Irfan seperti duri. Irfan merasa tubuhnya mulai gemetar. Ia ingin pergi dari sana, tapi kakinya seperti menempel ke ruang kosong. Suara-suara itu semakin ramai. Ada yang membaca doa dengan suara patah-patah. Ada yang hanya berbisik menyebut nama Allah berulang kali, memohon dikirimi pahala dari anak-anak mereka yang masih hidup. Kemudian sosok bersinar itu muncul kembali. Wajahnya lebih tegas kali ini. Banyak dari mereka tidak mendapat pengampunan manusia. Dan karena itulah mereka belum bisa bergerak ke alam yang lebih terang. Mereka tahu, hanya doa dan amalan anak-anak saleh yang bisa membantu mereka. Seketika di hadapan Irfan muncul adegan seorang anak kecil sedang membaca Yasin di kuburan. Ruh sang ibu berdiri tak jauh, menangis bahagia. Tapi hanya satu. Di sekitar mereka, puluhan ruh lain hanya bisa melihat, iri, dan berharap mendapat hal yang sama. Sosok bersinar itu menunjuk ke arah lain, dan Irfan pun dibawa ke sisi alam lain yang tak kalah mengejutkan. Kali ini bukan ruh orang biasa, tapi ruh para pemimpin yang dulu disegani di dunia. Tidak semua ruh sama, ucapnya pelan.
Dan kau akan segera tahu siapa yang paling menyesal setelah mati. Kegelapan kembali menelan Irfan. Namun kali ini ia mendengar suara keras, seperti ledakan. Tubuhnya ditarik menuju alam yang lebih dalam, lebih gelap, dan lebih penuh rahasia. Irfan jatuh, terlempar ke sebuah tempat yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dinding-dinding tinggi mengelilinginya, namun bukan dari batu atau tanah, melainkan seperti asap padat yang menyala merah. Di tengah ruang itu, berdiri deretan singgasana besar, usang, penuh bekas luka, dan ditumbuhi duri-duri halus yang berdenyut seperti hidup. Di atas singgasana itu, duduk sosok-sosok yang dulu dihormati manusia. Ada yang berpakaian mewah seperti raja, ada yang mengenakan jas resmi, bahkan beberapa memakai seragam militer lengkap. Namun semua wajah mereka tampak kosong. Mata mereka hitam seperti bara mati. Di sekeliling mereka, melayang lembaran-lembaran kosong, seperti catatan tak tertulis. Sosok bersinar itu kembali muncul dan berbisik ke Irfan. Mereka adalah para pemimpin yang dulu disanjung, dipuja, dipatuhi. Tapi di hadapan Allah, jabatan tak bisa menyelamatkan mereka. Irfan menyaksikan salah satu dari mereka bangkit. Ia berjalan tertatih, wajahnya menyimpan rasa malu yang luar biasa. Sosok itu menunjuk ke arah layar besar yang terbuka di dinding asap. Tampaklah kilas balik hidupnya. Ia dulu dikenal adil, namun di balik layar, ia menzalimi orang-orang kecil, menyalahgunakan kekuasaan, bahkan menjual keputusan demi dunia. Setiap kali adegan buruk itu muncul, tubuh sang pemimpin menyala seperti terbakar dari dalam. Ia menjerit, namun tak bisa lari. Dinding asap seakan memaksa mereka menonton ulang seluruh kesalahan yang mereka perbuat, berulang kali, tanpa henti. Ada pemimpin yang lebih menyiksa dari musuhnya sendiri. Ada guru yang menyembunyikan ilmu. Ada tokoh agama yang menjual ayat demi pujian. Dan mereka semua, kini menanti, namun bukan lagi menanti tahta, melainkan doa dan ampunan yang sangat jarang datang. Irfan menyaksikan salah satu pemimpin itu mendongak ke langit, berdoa dengan bahasa yang rumit. Tapi tak ada satupun yang menggema. Doanya tertahan di dinding asap. Ia lalu menangis sambil memanggil nama anak dan istrinya. Namun suara itu hanya berbalas gema kosong. Sosok bersinar itu berkata lagi, kesombongan mereka menjadikan ruh ini berat. Tidak terangkat, tidak diterima, dan tidak pula lenyap. Maka mereka dikurung di istana gelap yang mereka bangun sendiri dari kebanggaan dunia. Irfan merasa dadanya sesak. Ia memejamkan mata, namun suara tangisan dan teriakan itu tetap menembus kepalanya. Semakin lama, ia sadar, tempat itu bukan hanya penjara, tapi juga cermin. Cermin bagi siapapun yang masih hidup, namun menyangka waktu tak akan pernah habis. Tiba-tiba, lantai tempat Irfan berpijak retak. Cahaya putih menyilaukan menyeruak dari bawah, menarik tubuhnya ke atas, keluar dari kegelapan itu. Ia melayang cepat ke arah tempat baru, kali ini lebih sejuk, lebih damai, namun jauh lebih sunyi. Tubuh Irfan melayang perlahan ke sebuah tempat lapang. Tidak ada dinding asap, tidak ada jeritan. Hanya tanah putih yang luas membentang sejauh mata memandang. Di tengahnya, sebuah jembatan panjang membentang menuju ketinggian. Jembatan itu bukan dari kayu atau batu, melainkan dari cahaya tipis yang bergetar, seperti asap putih yang membeku. Namun yang membuat Irfan terdiam adalah apa yang menggantung di bawahnya. Ratusan, bahkan mungkin jutaan ruh. Mereka seperti kabut yang menyerupai manusia, menggantung di sisi-sisi jembatan itu. Sebagian tampak tenang, sebagian lagi menggeliat tak berdaya. Beberapa berbisik lirih, mengucapkan sesuatu, namun tak ada suara. Ada yang memegang dada mereka, seakan menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Lainnya justru hanya diam, menatap ke arah bumi. Sosok bersinar itu kembali di sisi Irfan, kali ini lebih dekat. Suaranya berubah, lebih tenang, lebih dalam. Inilah mereka yang masih terikat oleh harapan, oleh kenangan, oleh doa yang belum sampai. Irfan memandang lebih dekat. Ia melihat ruh seorang perempuan tua yang wajahnya bersinar lembut. Di bawah jembatan, ia menggenggam bayangan tasbih, dan matanya tertuju ke kejauhan. Sosok bersinar itu menjelaskan. Dia dulu adalah ibu yang setiap malam memohon agar anaknya kembali ke jalan Allah. Kini, dia menunggu.
Setiap kali anaknya berdoa, sinar muncul di tubuhnya. Tapi ketika anak itu lalai, cahayanya redup dan ruhnya kembali tergantung. Di sisi lain, Irfan melihat ruh seorang remaja. Tangannya memegang lembaran-lembaran putih seperti kertas yang tak pernah selesai ditulis. Sosok bersinar itu berkata, dia adalah seorang pelajar yang mati muda. Ia membawa banyak niat baik yang belum sempat dijalankan. Maka ia diberi tempat menunggu, sampai Allah mengizinkan niat-niat itu dibawa oleh yang hidup. Rasa haru menyergap dada Irfan. Jutaan ruh itu bukan hanya terjebak, mereka menunggu. Menunggu sesuatu yang sederhana namun sangat berarti, sebuah doa, sedekah kecil, atau perbuatan baik yang ditujukan untuk mereka. Mereka semua masih punya harapan. Namun di antara mereka, ada satu ruh yang membuat Irfan membeku. Sosok itu mengenakan pakaian yang sangat dikenalnya. Wajahnya adalah wajahnya sendiri. Irfan terdiam. Ruh itu sedang duduk di sisi jembatan, memandang bumi. Tangannya menggenggam bayangan Al-Quran yang belum selesai dibaca. Sosok bersinar itu mendekat dan membisikkan satu kalimat terakhir. Kau masih diberi kesempatan. Tapi jangan kira kau akan diingatkan dua kali. Tiba-tiba semuanya lenyap. Gelap. Sunyi. Irfan membuka matanya dengan napas memburu. Ia terbaring di ranjang rumah sakit, selang masih menempel di hidung, dan monitor berbunyi cepat. Perawat di sekelilingnya panik, dan keluarganya menangis haru. Tapi Irfan tak berkata apa-apa. Ia tahu, hidupnya telah berubah. Karena ia telah melihat sendiri, betapa dunia tak lebih dari jembatan dan di bawahnya, jutaan ruh masih menanti, dalam sunyi yang panjang. Cerita ini mengingatkan kita bahwa hidup di dunia hanyalah sementara, dan ada alam lain yang menanti setelah kematian. Di balik kehidupan yang fana ini, masih banyak ruh yang menggantung harap, menanti kiriman doa dari orang-orang terkasih. Maka jangan sia-siakan kesempatan hidup. Perbanyak amal, doakan mereka yang telah pergi, dan bersiaplah menghadapi kehidupan abadi dengan bekal terbaik.